2002B, kami akan menjelaskan terkait penilaian kredit 5C. Untuk materinya sendiri ada yang pertama definisi bank, definisi kredit, yang ketiga ada unsur-unsur kredit, yang keempat ada definisi dan tujuan penilaian kredit 5C, yang kelima ada penilaian kredit metode 5C, dan yang terakhir ada studi kasus dan kesimpulan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Komen juga. Dadah. Definisi bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, menurut Herman Darmawi pada tahun 2011, bank merupakan salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oke, yang selanjutnya yakni definisi kredit. Menurut Hasibuan tahun 2008, kredit sendiri berasal dari kata Italia, yakni credere yang artinya kepercayaan. Nah, kepercayaan yang dimaksud di sini yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya itu akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak. Lalu ada definisi lainnya dari Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1998. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah disepakati sebelumnya. Untuk selanjutnya yakni ada unsur-unsur kredit. Nah, menurut Kasmir tahun 2011, unsur-unsur kredit terdiri yakni ada unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan ini yakni terkait dengan keyakinan dari kreditur bahwa debiturnya itu akan mampu untuk membayar kembali uang yang telah dipinjamkan oleh kreditur beserta bunganya. Lalu yang kedua yakni ada unsur kesepakatan. Unsur kesepakatan ini terkait dengan perjanjian dari kedua belah pihak yang nantinya akan ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur. Untuk yang ketiga ada unsur jangka waktu, yakni terkait dengan tenggat waktu bagi debitur untuk membayar kredit yang telah diberikan beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk yang keempat ada unsur risiko, ini berkaitan dengan kredit macet atau kesulitan dalam pembayaran kredit oleh pihak debitur. Untuk yang terakhir yakni balas jasa. Balas jasa ini dalam bentuk bunga ataupun biaya administrasi dari jasa kredit yang diberikan oleh kreditur. Oke, untuk yang selanjutnya yakni ada definisi penilaian kredit 5C. Nah, penilaian kredit 5C sendiri merupakan metode yang digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan untuk menilai apakah seseorang atau sebuah usaha itu layak untuk mendapatkan kredit. Nah, metode ini tuh mengevaluasi 5 aspek penting, yaitu yang pertama ada karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan condition. Nah, untuk selanjutnya yakni ada tujuan penilaian kredit 5C, yakni untuk memastikan bahwa calon debitur itu punya itikat baik, mampu membayar, memiliki modal yang cukup, memiliki jaminan yang memadai,
serta tidak menghadapi risiko dari kondisi ekonomi ataupun industri yang nantinya akan dapat menghambat kemampuan membayar kredit yang telah diberikan. Penilaian kredit 5C yang pertama ada karakter. Penilaian terhadap karakter atau watak, sifat, dan kepribadian para nasabah dalam hal pemberian kredit harus ada atas dasar kepercayaan. Sedangkan yang menjadi dasar atas kepercayaan itu adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon nasabah mempunyai moral, watak, dan kepribadian yang positif dan kooperatif. Yang kedua ada capacity. Penilaian terhadap capacity atau kemampuan calon debitur. Pihak bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian ini berguna untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya dengan tepat waktu. Penilaian kredit 5C yang ketiga ada kapital. Nah, penilaian terhadap kapital atau modal juga dianggap penting. Pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur. Nah, penilaian ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja, melainkan difokuskan pada distribusi modal yang ditujukan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif. Penilaian kredit 5C yang keempat ada kolateral. Penilaian terhadap anunan. Nah, syarat untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang calon nasabah diharuskan menyerahkan sebuah jaminan untuk pembayaran kredit sebagai sarana pengamanan bagi bank atas risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari seperti contoh kredit macet. Penilaian kredit 5C yang terakhir ada condition of economy. Penilaian terhadap prospek usaha calon nasabah atau debitur. Nah, bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha calon nasabah serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Baik, sedikit untuk penilaian 5C. Yang pertama adalah karakter atau karakter. BN ini menilai jejak calon debitur itu melalui SLIK, verifikasi Dukcapil, pengecekan SIPP, DHN, serta wawancara. Hasil menunjukkan identitas valid, riwayat kredit lancar, dan tidak ada catatan hukum sehingga karakter debitur dinilai baik. Untuk sedikitnya kita menggunakan sedikit sendiri yaitu dengan tokoh yang bernama Bapak Ahmad yang memiliki usaha kerupuk bawang mengajukan KUR di BNI. Hasil SLIK menunjukkan kolektabilitas 1, data KTP valid, tidak memiliki catatan hukum di SIPP dan tidak masuk DHN. Dalam wawancara, ia terbuka menjelaskan omset dan menunjukkan sikap kooperatif. Untuk kesimpulannya, karakter Bapak Ahmad ini dinilai sangat baik dan layak melanjutkan proses kredit. Baik, untuk sedikit yang kedua yaitu capacity atau kemampuan membayar. Pada Bank BNI, kemampuan bayar dievaluasi lewat wawancara usaha dan analisis transaksi 6 bulan atau FRP. Omset stabil, laba mencukupi, dan DSR berada dalam batas aman sehingga debitur ini mampu memenuhi kewajiban angsuran. Untuk sedikitnya, tetap menggunakan toko Bapak Ahmad, memiliki omset rata-rata 25 juta per bulan dengan laba bersih sekitar 8 juta. FRP rekening 6 bulan terakhir ini menunjukkan transaksi stabil dan sesuai dengan hasil wawancara. Angsuran simulasi kurs sebesar 1,8 juta per bulan. Rasio DSR sama dengan 1,8 juta dibagi 8 juta sama dengan 22,5%. Jauh di bawah batas maksimum BNI yakni 60%. Untuk kesimpulannya, Bapak Ahmad ini memiliki kemampuan bayar yang sangat memadai. Untuk sedikit yang ketiga yaitu kapital atau modal. BNI menilai kekuatan modal melalui pemeriksaan aset, perputaran modal, serta analisis rasio sederhana.
Modal kerja, aset tetap, dan kemampuan kas dinilai stabil sehingga modal debitur memadai untuk pembiayaan. Untuk study case-nya, Bapak Ahmad memiliki modal kerja sekitar 20 juta, aset usaha berupa mesin penggoreng, mesin pres, serta kendaraan distribusi. Tidak ada pinjaman aktif di bank lain. Rasio keuangan menunjukkan current rasio lebih dari 1 dan DER kurang dari 1 sesuai standar dari Bank BNI. Rotasi modal berjalan dengan baik ditujukan dari pembelian bahan baku rutin dan peningkatan produksi. Untuk kesimpulannya, modal usaha Bapak Ahmad ini stabil dan mampu menopang pengembangan usaha. Baik, untuk study case yang keempat yaitu kolateral atau jaminan. Untuk KUR di bawah 100 juta, anggunan pokok yang dinilai BNI adalah kelayakan usaha yang didanai. Analisis melakukan OTS untuk mengecek kelayakan fisik, legalitas, dan potensi usaha sebagai jaminan. Untuk study case-nya, saat OTS, Bank BNI ini meninjau lokasi produksi di rumah Bapak Ahmad. Peralatan produksinya lengkap, lingkungan usaha aman, serta arus pembeli stabil. Mesin yang digunakan masih layak dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menjadi bagian dari anggunan pokok. Tidak diperlukan anggunan tambahan karena plafon pinjaman masih sesuai ketentuan Permenko. Untuk kesimpulannya, kolateral atau jaminan yang diajukan dinilai memadai. Baik, untuk study case yang terakhir yaitu condition of economy atau kondisi ekonomi. BNI menilai prospek usaha berdasarkan jenis usaha, sensitivitas terhadap ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Untuk study case-nya, usaha kerupuk bawang Bapak Ahmad berada pada sektor pangan yang merupakan kebutuhan pokok dan memiliki permintaan stabil selama pandemi dan fluktuasi harga bahan baku, penjualan tetap konsisten. Pemerintah juga mendukung UMKM pangan melalui program pemberdayaan dan pembiayaan. Proyeksi 2-3 tahun ke depan menunjukkan peluang ekspansi karena meningkatnya permintaan oleh-oleh dan camilan lokal. Untuk kesimpulannya, kondisi usaha sangat prospektif dan kecil risiko terhadap guncangan ekonomi besar di Indonesia.